Begitu terharu, waliullah datang sampai orang yang non muslim pun mendaftarkan diri untuk ikut dapat berkahnya untuk mengantar nasi ataupun apa dengan memakai kerudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati para habaib, para ulama, asatidah, akhi fillah walillah, Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Abdullah bin Syekh As-Segaf, teman mulai kecil dengan saya. Segenap hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantunan qasidah kita dengarkan tadi, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Sudah cukup bagiku ilmu Allah daripada permohonanku dan semua ikhtiarku, usahaku. Emangnya Allah tidak tahu apa hajat kita? Emangnya Allah tidak tahu apa yang kita butuhkan daripada segala usaha kita? Kalau Allah Maha tahu, kenapa kita berdoa? Emangnya Allah tidak mampu tanpa ada ikhtiar kita memberikan segala yang kita perlukan? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup ilmu Tuhanku mengetahui semua hajatku daripada segala permohonanku dan ikhtiarku.
Terus kenapa kok begitu? Al-Habibullah Haddad juga berdoa, para aulia berdoa, para nabi berdoa. Fa du'ai wabtihali syahidun li biftikhari. Doaku kepada Allah, harapanku kepada Allah itu sebagai bukti adalah aku adalah hamba yang selalu membutuhkan dan memerlukan kepadanya. Bukan karena Allah mungkin lupa dengan semua hajat kami atau perlu mendengarkan suara kami, tapi kami ingin membuktikan bahwa kami hamba yang lemah perlu dengan Allah yang maha memberi. Hamba yang banyak kekurangan perlu dengan Allah yang maha menganugerahkan. Walihada sir'atku fi yasari wa asari. Karena sirrul iftigar, rahasia daripada selalu perlu membutuhkan Tuhan, pertolongan Allah, pemberian Allah. Aku berdoa bukan hanya dalam keadaan ketika dalam kesulitan, ketika dalam kefakiran. Fi yasari wa asari, aku selalu berdoa walaupun dalam keadaan lancar, walaupun dalam keadaan bahagia, walaupun dalam keadaan banyak nikmat, tidak meninggalkan doa. Kenapa? Doa bukan karena untuk mengharap hajat, tapi doa karena untuk buktikan aku hamba yang selalu butuh dengan Tuhanku Allah. Ana abdun sara fakhri dimna fakri wattirari. Aku ini hamba Allah yang menjadi kebanggaanku adalah selalu butuh dengan Tuhanku Allah. Kalau anda selalu butuh pertolongan manusia, anda akan menjadi hina. Tapi ketika anda selalu butuh kepada Allah, maka anda semakin mulia. Masya Allah, luar biasa Al-Habibullah Haddad. Begitulah orang kalau sudah kenal sama Allah, dia tidak akan membutuhkan kepada makhluk Allah, karena pada hakikatnya makhluk ini tidak memiliki apa-apa. Makhluk ini tidak berdaya. Walillahi ma fis samawati wal ard. Milik Allah yang di langit, milik Allah yang ada di bumi. Saudara, selalulah berdoa kepada Allah, dan doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah. Anggota badan kita ini semuanya adalah diatur oleh otak. Semua yang kita pikirkan itu adalah diatur oleh otak. Kalau otak tidak berguna, maka akan berantakan semua pekerjaan kita, maka akan tidak teratur semua gerakan kita. Doa anda kepada Allah itulah mukhul ibadah, otak daripada ibadah. Ibadah anda akan bagus, ibadah anda akan baik, ibadah anda akan diterima kalau otak ibadahnya bagus. Saudara hadirin sekalian rahmatullahi Allah, dari tadi kita dengarkan di majlis ini juga pujian terhadap Nabi SAW. Memang tidak ada yang layak dipuji setelah Allah melebihi daripada Muhammad Rasulullah. Kalau anda membandingkan kemuliaan apapun, keindahan apapun, kalau anda melihat membandingkan keindahan apapun, kemuliaan apapun, maka itu akan menjadi kecil dibandingkan dengan Muhammad Rasulullah. Karena itu Al-Habib Ali, beliau berkata, manamdah illan nabi bukan zuna wal khabiyah. Kami tidak perlu lagi memuji kecuali Nabi. Kenapa? Karena seluruh keindahan
Rasulullah lebih indah. Seluruh kemuliaan Rasulullah lebih mulia. Seluruh keistimewaan Nabi Muhammad paling istimewa. Nah, begitu orang kalau mengenal Rasulullah, maka dengan melihat Nabi hilang semua keresahan, kegundahan, kesumpekan. Kalau orang-orang lagi stres, biasanya dia ke pantai dengan mendengarkan suara ombak, maka akan dia menjadi tentram hatinya. Atau memandang pegunungan yang indah, yang sejuk, atau tetapi para sahabat ketika dalam keadaan galau memandang Rasulullah, maka hilang itu semuanya. Tatanazzahul uyunu fi hadaiqi mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Akan menjadi terhibur itu mata-mata dengan memandang keindahan Rasulullah, wajah Rasulullah. Karena tidak kamu akan mendapatkan di wujud yang ada ini, dunia sampai akhirat, yang lebih indah daripada Muhammad Rasulullah. Disitulah para asyikin Nabi, orang-orang yang cinta kepada Nabi, al-isyiq wa syiddatul mahabbah, cinta yang luar biasa kepada Nabi. Mereka tidak mengharapkan setelah gurub minallah kecuali gurub minan Nabi Muhammad. Mereka tidak mengharapkan lebih daripada itu. Al-Habib Ali Al-Habsyi menggambarkan beliau itu minta surga. Minta surga itu bukan karena ingin menikmati bidadarinya atau makanan yang lezat di dalamnya atau minuman yang nikmat atau pemandangan yang indah atau istana, tapi beliau memohon ke surga karena memang ingin dekat dengan Nabi Muhammad, karena tempat Nabi Muhammad di akhirat ada di surga Allah. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga itu tidak membuat aku tertarik dan rindu. Isinya bidadari, istana, pemandangan, illa likaunil hibbi khayyama, kecuali karena yang aku cintai tinggal ada di dalamnya. Seorang pengantin masuk kamar pengantin, apakah dia ingin menikmati kasurnya yang empuk atau karena kuenya yang lezat atau karena ingin menikmati tabirnya, lampu-lampu yang gemerlapan? Lah, masuk ke dalam kamar karena ingin menemui kekasihnya. Habib Ali masuk surga karena ingin menemui Muhammad Rasulullah, kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang-orang yang benar-benar asyik, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu harapan mereka. Seorang sahabat selalu khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan sendal Nabi, tongkat Nabi. Para sahabat begitu memang hidupnya sama Nabi. Ini sering begitu, sehingga Nabi SAW satu saat melihat orang ini dan akhirnya menawarkan diri. Salni, salni, minta kepada aku. Apakah yang diminta adalah harta? Apakah yang diminta kekayaan? Yang diminta kehormatan, jabatan? Salni, minta kepada aku.
Orang ini mengetahui yang paling termahal apa, saudara? Yang paling istimewa apa? Dia meminta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku berharap selalu bersamamu sampai di surga ya Rasulullah. Dia merasakan kenikmatan itu bersama Nabi, melihat wajah Nabi, mendengarkan suara Nabi. Maka Nabi berkata kepada dia, a'inni bikathratis sujud, bantu aku untuk kamu menggapai cita-cita kamu yang banyak sujud kepada Allah, yang banyak ibadah kepada Allah, yang banyak sholat. Setelah wafat Rasulullah, Sayyidina Bilal bin Rabah datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menjadi khalifah. Maka Sayyidina Bilal berkata, wahai khalifah, izinkan aku untuk keluar dari kota Madinah, aku mau pergi. Kata Sayyidina Abu Bakar, kenapa? Tidak, kami selalu membutuhkan kamu wahai Bilal. Maka Sayyidina Bilal berkata, saya sadar diri kamu memerdekakan aku, tapi saya mau tanya, kamu memerdekakan aku dari Umayyah untuk diri kamu atau untuk Allah? Kalau untuk diri kamu, saya paksa, saya harus tinggal ada di sini sampai mati. Tapi kalau untuk Allah, jangan dihalangi aku untuk keluar dari kota Madinah ini, karena aku tidak sanggup lagi hidup di kota Madinah ini tanpa Rasulullah. Aku selalu bertemu dengannya, tapi aku tidak mendapatkannya sekarang. Maka Sayyidina Abu Bakar memahami perasaan Bilal. Berangkatlah Bilal ke negeri Syam. Setelah setahun, Bilal mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ila mata hadal jafa ya Bilal? Ila mata hadal jafa ya Bilal? Sampai kapan engkau menjauh dari aku wahai Bilal, kata Rasulullah. Maka menangis itu Bilal dan mempersiapkan langsung hari itu pula berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah langsung bersimpuh di makam Rasulullah, dipeluk itu makam Rasulullah. Sahabat Sayyidina Abu Bakar khalifah saat itu mendengar kabar Bilal sudah datang dan sekarang ada di makam. Datang Sayyidina Abu Bakar, melihat Bilal meneteskan air mata. Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, ini yang dulu selalu azan di zaman Rasulullah. Ketika melihat Sayyidina Abu Bakar datang, dipeluk sama Bilal, dan Sayyidina Abu Bakar memeluk Bilal. Mereka saling berderai air mata karena Bilal melihat ini orang tidak pernah jauh daripada Rasulullah, selalu bersama Rasulullah. Maka Sayyidina Abu Bakar mohon, wahai Bilal, sudikah kamu beradzan untuk kami? Kata Bilal, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, semenjak aku keluar kota Madinah aku tidak pernah beradzan, karena aku tidak mampu lagi meneruskan setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena dahulu setiap aku adzan, aku menoleh dari pintu ini keluar sosok Muhammad Rasulullah, dan sekarang aku tidak melihat itu lagi. Sayyidina Abu Bakar memahami perasaan Bilal. Datang Sayyidina Umar, berpelukan dua orang ini. Sayyidina Umar minta juga, Bilal, adzan untuk kami ingin mendengarkan suara itu. Kata Sayyidina Bilal, baru
Abu Bakar meminta sama dengan permintaan kamu, dan sekarang saya akan jawab juga yang sama. Aku tidak mampu lagi, wahai Umar, minta maaf. Datang dua anak, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, bila lari, dipeluk dua anak itu, diciumi. Duduk Rasulullah. Dua anak ini berkata, Bilal, sudikah kamu beradzan untuk kami? Maka Bilal berkata, laqad talaba minni Abu Bakrin wa Umar wa aruddu tilbatahuma walakinni akhafu in aruddu talbatakuma ayyarudda jaddukuma talbati yaumal qiyamah. Sayyidina Abu Bakar minta kepada aku mampu menolak. Sayyidina Umar minta kepada aku mampu menolak. Tapi aku khawatir kalau aku menolak permintaan kamu, wahai cucu Nabi, wahai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, aku khawatir datuk kamu nanti di hari kiamat menolak permintaanku. Al-an u'adzin lakuma. Sekarang aku adzan untuk anda. Naik menara, memulai adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang yang ada di pasar, yang di toko, di jalan mendengarkan suara itu, semuanya menyatakan Ahayyun Rasulullah, Abu Isa Rasulullah, menggabrih. Apakah hidup lagi Nabi? Nabi sekarang bangkit dari kuburnya. Tinggal semuanya, toko-tokonya, semua pekerjaannya ditinggal, berlarian semuanya ke masjid. Rasulullah hidup, Rasulullah hidup. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu perempuan yang ada di rumah semuanya menjerit, Rasulullah hidup. Mereka keluar semuanya menuju ke masjid. Kosong lorong-lorong Madinah, semua nggak ada kegiatan, semuanya ke masjid. Ketika sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis, tidak sanggup untuk meneruskan adzannya, sehingga dikatakan tidak ada derayan air mata di kota Madinah setelah wafatnya Nabi melebihi kedatangan Bilal di kota Madinah saat itu. Ikhwani, pertanyaannya, begitulah orang yang cinta kepada Nabi. Nilai cinta kita kepada Nabi ini apa sekarang? Seakan-akan nama Muhammad itu adalah nama orang biasa. Seakan-akan beliau itu adalah bukan orang pilihan Allah. Padahal ini adalah yang paling istimewa. Ini adalah yang paling hebat. Kita puja-puji bahkan orang-orang fasik, orang-orang kafir, hanya karena dia artis, hanya karena dia pemain sepak bola atau yang lainnya. Aina Nabi? Ada yang lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Karena itu ayo kita tanamkan cinta ini kepada diri kita dan anak-anak kita. Jangan sampai kita memandang ada yang lebih istimewa daripada Muhammad Rasulullah. Ikhwani yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntung sekali kita ini jadi orang yang Islam dan beriman. Beruntung sekali kita jadi umatnya Nabi. Tapi jangan sampai kita merugi, kehilangan Islam, iman. Jangan kita merugi, kehilangan cinta kepada Nabi. Hidup
hidupkan mahabbatun Nabi dalam keluarga kita. Baca sejarah beliau, ceritakan kepada anak-anak beliau, terapkan sunnah-sunnahnya beliau, selalulah bersolawat kepada beliau. Rawat ini semuanya. Harapannya nanti di hari kiamat bertemu kepada beliau. Salawat dan salam kita akan dibalas dengan syafaatnya beliau. Tahukah anda, ketika anda bersalam kepada Rasulullah, salam anda itu didengar oleh Nabi dan dijawab oleh Nabi. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak ada seorang pun yang memberi salam kepada aku kecuali Allah kembalikan ruhku ke jasadku untuk aku menjawab salamnya. Anda tadi bersalam kepada Nabi, harapannya adalah Nabi menjawab salam Anda. Doa Anda untuk selamat dunia sampai akhirat. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau misalnya ada di WA Anda ada satu nomor menyatakan Assalamualaikum, salam cinta, salam rindu, salam kasih. Setiap saatnya masuk ada di WA Anda kiriman itu. Pasti Anda akan ingin mengetahui siapa ini yang selalu memberikan salam kasih kepada aku, salam rindu kepada aku. Apalagi bukan hanya sekedar salam, dikirimi beberapa hadiah-hadiah. Pasti Anda penasaran siapa orang yang sangat cinta dan hormat kepada aku. Begitulah harapan kita, salamnya kita selalu sampai kepada Nabi. Salawatnya kita selalu sampai kepada Nabi. Kumpulan kita, maulidnya kita, dakwahnya kita sampai kepada Nabi. Harapannya nanti di hari kiamat Nabi mencari kepada kita, mana orang yang selalu salam kepada aku, selalu salawat kepada aku, selalu menghadiahkan Fatihah kepada aku, selalu membaca sejarahku. Dan Nabi akan membalas syafaatnya kepada kita nanti di hari kiamat. Ya Rabb. Karena itu majlis ini dinamakan apa? Hah? Unsul Asyikin. Kebahagiaan atau hiburan orang-orang yang asyik. Orang yang asyik, orang yang sangat cinta itu selalu terhibur jika orang yang dicintai itu dipuji. Anda cinta kepada anak Anda, anak-anak mondok misalnya, ada satu orang datang menceritakan, Masya Allah, anak kamu ada di pondok ranking 1, dia giat belajar. Wah, bahagia itu. Datang lagi yang kedua, Masya Allah, anak kamu tuh akhlaknya baik ya, dia hormat sama lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Datang yang ketiga, 1000 orang menceritakan, maka itu akan menjadi terhibur hatinya. Kalau Anda cinta sama Rasulullah, Anda tidak pernah bosan dengan ceritanya Nabi, dengan burda, dengan maulid, karena di situ selalu diceritakan Rasulullah SAW. Itu akan menjadi hiburan bagi diri Anda. Itu akan menjadi pelebur daripada cinta Anda kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pujian kepada Nabi itu bisa bernilaikan ibadah, saudara. Bisa bernilaikan ibadah kalau itu membuat Anda semakin cinta kepada Nabi. Karena memang cinta kepada Nabi itu adalah iman. Cinta kepada Allah tanpa cinta kepada Nabi ditolak oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jangan dianggap memuji Nabi itu berlebihan, nggak ada. Kurang, saudara.
Kalau Anda mau mengetahui bahasa Arab, Muhammad itu adalah isim maf'ul dari hamada yuhammidu. Hamida yahmadu itu sudah mutaaddi, memuji. Isim maf'ulnya mahmud. Hamada yuhammidu itu lit takthir, lit tikrar wat takthir. Ghassala yaghsilu, mencuci. Ghassala yughsilu, selalu mencuci. Hamida yahmadu itu memuji. Hamada yuhammidu, selalu memuji. Mahmud orang yang terpuji, Muhammad orang yang selalu dipuji. Summiya Muhammadan dikatrati khisalihil mahmudah. Dinamakan Muhammad karena banyak perangai-perangai beliau yang terpuji. Diriwayatkan sebagian bahwa yang beri nama Muhammad itu jaddatuknya Sayyidina Abdul Muttalib. Ditanya, "Limada samaitahu Muhammadan? Wa laysa min abaika man ismuhu Muhammad." Kenapa kamu kasih nama Muhammad nih? Padahal enggak ada orang tua kamu itu sampai Nabi Ibrahim yang namanya Muhammad. Li anni arju an yuhmada fil ardi wa fis sama. Karena aku berharap cucuku ini akan dipuji di bumi dan di langit. Nama beliau juga Ahmad. Ahmad itu isim tafdhil. Hamidun, hamdun, hamidun. Hamidun orang yang memuji. Kabirun, besar. Yang paling besar apa? Akbar. Shaghirun, kecil. Yang paling kecil apa? Ashghar, isim tafdhil. Ahmad yang paling banyak memuji kepada Allah. Ahmadun nas ilallah itu adalah Nabi Muhammad SAW. Semuanya pujian itu. Bahkan Allah memberikan di antara Asmaul Husna 2 nama untuk Nabi Muhammad. Ar-Raufur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wah, banyak sekali di dalam Al-Quran, banyak sekali pujian kepada Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, muji kepada Nabi banyak sekali. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idzni wa sirajam. Wah, banyak sekali. Ja'akum nurun wa kitabum mubin. Wah, panjang sekali ini hadis. Lah kalau sudah Allah aja muji Nabi, masa kita ini muji Nabi enggak bisa salah? Idallahu athna billadhi huwa ahluhu fama miqdaru ma yamdahuhul wara. Kalau sudah Allah aja muji, apa nilai pujian manusia ini kok dibilang keterlaluan? Tidak bisa. Fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'ribu anhu natiqun bifahmi. Keutamaan Nabi Muhammad itu enggak ada batasnya yang bisa dibatasi oleh mulut manusia biasa ini. Karena itu selalu puji Nabi, tapi jangan hanya memuja-muji, tapi Anda tidak jadikan Nabi panutan Anda. Ikuti akhlaknya, ikuti ibadahnya, ikuti bagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya diaku sebagai umatnya Nabi. Mudah-mudahan di hari kiamat dipertemukan dengan Nabi. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan yang paling kita cintai setelah cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Dan mudah-mudahan kita semuanya dan anak kita sampai hari kiamat terus dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Kita bawa cinta ini sampai akhir hayat kita dengan harapan mudah-mudahan insyaallah di sakaratil maut Nabi dihadirkan oleh Allah.
untuk membantu kita mati husnul khatimah. Kita bawa cinta kepada Nabi ini ada di kubur dengan harapan ketika malaikat mungkar nakir datang kepada kita, Allah menghadirkan Nabi Muhammad untuk bisa kita menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Mudah-mudahan insyaallah kita nanti dibangkitkan dari kubur, dari kiamat, dikumpulkan di mahsyar. Allah takdirkan kita bisa bertemu dengan Nabi. Dikalah manusia tidak ada bisa menolong satu sama lain, maka Nabi yang akan menolong kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.